Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 18 akan mempresentasikan progres dari mata kuliah saya struktur data yang beranggotakan saya sendiri Novian Zulfi Mujadaba dengan NPM 237 dan teman saya. Muhammad Fahmi Abdillah Mari dengan akhiran NPM 089. Di sini kami mengambil studi kasus yang berjudul Antrian Pelanggan di Loket Pengembalian Barang untuk melakukan pembayaran. Alasan memilih studi kasus ini adalah relevansi dalam dunia nyata. Antrean di loket pengembalian barang sering dijumpai di banyak tempat seperti pusat pembelanjaan, toko elektronik, atau bahkan di layanan e-commerce. Studi kasus ini mencerminkan permasalahan yang sangat relevan dengan kegiatan operasional sehari-hari, baik dari segi efisiensi layanan maupun kepuasan pelanggan. Lalu yang kedua, pengelolaan sumber daya yang efisien. Melalui analisis antrian, kita dapat memahami bagaimana mengelola sumber daya seperti tenaga kerja, waktu, dan sistem pembayaran dengan lebih efisien. Ini dapat membantu dalam mengurangi waktu tunggu pelanggan dan meningkatkan produktivitas. Lalu yang ketiga, implementasi sistem pembayaran yang tepat di banyak tempat. Antrian untuk pengembalian barang seringkali melibatkan pembayaran. Hal ini memberikan kesempatan untuk menganalisis dan merancang sistem pembayaran yang lebih cepat, baik itu dengan menggunakan teknologi seperti pembayaran digital atau metode lainnya. Metode BST dan AVL3. Metode binary search tree BST adalah struktur data pohon di mana setiap node memiliki dua anak yang disebut anak kiri dan anak kanan. Dalam BST, nilai anak kiri lebih kecil dari nilai node induk dan nilai anak kanan lebih besar dari nilai node induk. Hal ini memastikan bahwa pencarian, penyisipan, dan penghapusan elemen dapat dilakukan dengan efisien dalam kasus terbaik atau rata-rata. Selain itu, AVL3 adalah jenis binary search tree BST yang lebih spesifik di mana keseimbangannya dijaga. Setiap node dalam AVL3 memiliki balance faktor selisih tinggi antara anak kiri dan anak kanan yang harus berada dalam rentang -1 hingga 1. Jika balance faktor melebihi rentang ini setelah operasi penyisipan atau penghapusan rotasi, rotasi kiri atau kanan dilakukan untuk mengembalikan keseimbangan pohon. Dengan menjaga keseimbangan ini, AVL3 menjamin bahwa tinggi pohon tetap logaritmik sehingga operasi pencarian, penyisipan, dan penghapusan tetap efisien. Next. Selanjutnya yaitu lanjut ke program. Di sini saya menggunakan fungsi struktur node untuk node pelanggan di BST dan AVL3. Kemudian fungsi yang kedua saya menggunakan fungsi untuk menghitung tinggi not AVL. Dan yang ketiga yaitu fungsi untuk menghitung selisih tinggi balance factor untuk AVL3. Yang keempat, fungsi untuk melakukan rotasi kanan Rex rotats pada AVL3. Next, di fungsi yang selanjutnya yaitu fungsi untuk melakukan rotasi kiri left rotats pada AVL3, yaitu rotasi dan update tinggi. Selanjutnya, fungsi untuk menambah pelanggan baru ke dalam AVL3. Next. Ini adalah fungsi untuk menambah balance dan di AVL3. Next. Fungsi selanjutnya yaitu fungsi untuk menambah pelanggan baru ke dalam BST. Kemudian di fungsi selanjutnya yaitu fungsi untuk mencari pelanggan dalam BST. Next. Di fungsi selanjutnya yaitu fungsi untuk mencari pelanggan dalam AVL3. Kemudian fungsi untuk menampilkan seluruh antrian pelanggan yaitu di in order traversal. Kemudian fungsi untuk menghapus pelanggan pertama yang datang. Next.
Kemudian untuk fungsi utama pada menu. Next. Nah, di menu utama ini kita dapat melakukan pemilihan jenis pohon. Yang pertama yaitu AVL tree, yang kedua binary search tree. Kemudian ada opsi keluar. Dan untuk fungsi selanjutnya yaitu jika kita memilih AVL atau BST masuk ke menu pengolahan antrian, yaitu di dalam menunya yaitu terdapat satu tambah pelanggan, dua cari pelanggan, tiga layani pelanggan, yaitu hapus yang pertama datang, yang keempat lampirkan seluruh antrian, yang kelima kembali ke pilihan pohon, kemudian pilih opsi untuk memilih opsi dari kelima itu. Next. Next. Ini adalah menu layanan pelanggan pertama datang, dan layanan pertama datang akan langsung di itu lebih dahulu. Kemudian antrian kosong, seluruh antrian pelanggan, dan kembali ke pilihan pohon. Next. Kemudian ini akan keluar dari program. Antrian kembali ke dalam pohon. Wis, next. Lalu untuk output AVL3, kita memilih pilih jenis pohon. Yang pertama saya jelaskan adalah AVL3. Di situ terlihat bahwa menu nomor satu tambah pelanggan, cari pelanggan, layani pelanggan, lalu tampilkan seluruh antrian, dan kelima adalah kembali ke pohon. Saya memilih opsi satu, yaitu tambah pelanggan. Saya memasukkan ID pelanggan 001, nama pelanggan Novian Zulfi, terus langsung terlihat bahwa pelanggan Novian Zulfi ditambahkan ke antrian AVL. Lalu selanjutnya ada pelanggan yang kedua 002, nama pelanggan Widu Bagus, lalu pelanggan Widu Bagus ditambahkan ke antrian AVL. Kita lihat dulu seluruh pelanggan yang ada. Nah, ini terlihat bahwa semua sudah masuk 10 data pelanggan yang ada dalam antrian. Terlihat bahwa ada nomor 1 001 Novian Julfi, 002 itu bagus. Lalu yang ketiga 003 Dinda Alia, lalu seterusnya sampai yang ke-10. Lalu kita coba mencari pelanggan. Pilih opsi yang kedua, cari pelanggan. Masukkan ID pelanggan yang dicari 004, pelanggan ditemukan di AVL ID 004 dengan nama Tiara Firmanda. Lalu kita coba dengan opsi yang ketiga, yaitu menghapus atau melayani pelanggan. Saya memasukkan ID dengan 003, lalu muncul pelanggan dengan ID 003 dihapus dari AVL. Lalu saya mencoba lagi untuk menghapus ID pelanggan atau melayani dengan ID 005, bisa muncul langsung dihapus dari AVL. Bisa dilihat bahwa saya langsung mengambil opsi tampilkan seluruh antrian. Lalu bisa dilihat bahwa antrian berkurang 2, yaitu dengan ID 003 dan ID 005.
Di sini sebelumnya kan bisa dilihat bahwa lengkap data dengan 10 nama ini. Tadi berkurang 2 pelanggan. Jadi kurang 2 menjadi 8. Lalu selanjutnya adalah output BST. Saya memilih pohon BST dengan opsi yang kedua binary search tree. Seperti yang tadi, saya pilih opsi 1, masukkan ID pelanggan 001 dengan nama Adinda Alia, pelanggan Adinda Alia ditambahkan ke antrian BST. Lalu selanjutnya saya menambahkan juga ID pelanggan 002 dengan nama pelanggan Muhammad Fahmi. Muhammad Fahmi ditambahkan ke antrian BST. Nah, di sini saya menampilkan seluruh antrian. Karena tadi cuma 2, saya menambahkan 10 data. Bisa dilihat bahwa di sini ada 10 data dengan nama yang berbeda dan ID yang berbeda. Lalu saya mencoba mencari pelanggan. Pilih opsi yang kedua, masukkan ID pelanggan yang dicari 008. Pelanggan ditemukan di BST. ID 008 dengan nama Dwi Yuliani. Jika pelanggan yang ID-nya tidak ada di data pelanggan tadi, bisa dilihat saya mencoba masukkan ID pelanggan yang dicari 0020. Pelanggan dengan ID 020 tidak ditemukan di BST. Lalu saya mencoba menu opsi yang ketiga, yaitu layani pelanggan dengan ID 0010 dihapus dari BST. Lalu saya mencoba lagi, ID pelanggan yang akan dihapus adalah 001. Lalu bisa dilihat bahwa ID dengan 0010 dan 001 dihapus dari layani pelanggan. Tampilkan seluruh pelanggan tadi, antrian tadi. Perbedaan hasil output antara program dengan binary search tree dan AVL terutama terletak pada struktur dan urutan data yang ditampilkan, kecepatan pencarian, serta keseimbangan. Keseimbangan pohon pada BST tidak terlalu seimbang. Jika data yang dimasukkan sudah terurut atau hampir terurut, BST akan menjadi seperti daftar terhubung linked list yang panjang. Di salah satu sisi, hal ini menyebabkan waktu pencarian, penyisipan, dan penghapusan menjadi tidak efisien. Seperti contoh strukturnya adalah 1, 2, 3, 4 urut. Tidak seimbang jika data terurut naik. Lalu apa bedanya dengan AVL tree? Selalu seimbang. Setiap kali terjadi penyisipan atau penghapusan AVL, tree akan melakukan rotasi untuk memastikan keseimbangan selisih tinggi sebuah pohon kiri dan kanan, tidak lebih dari 1. Contoh strukturnya untuk data yang sama di atas adalah 2, ke kiri 1, lalu ke kanan 3 dan 4. Waktu operasi tergantung pada pohon. BST jika pohon tidak seimbang, waktu operasi dapat menjadi 0 dalam kasus terburuk. Lalu untuk AVL tree karena selalu seimbang, waktu operasi lebih konsisten dengan kompleksitas O log n untuk pencarian, penyisipan, dan penghapusan. Lalu untuk kesimpulannya,
BST lebih sederhana dan cepat jika datanya sudah acak, namun performa bisa menurun jika data terurut. Lalu AVL3 lebih efisien untuk set data besar atau ketika operasi pencarian, penyisipan, dan penghapusan dilakukan berulang kali. Segitu dulu pemaparan dari kelompok kami. Bila ada salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.